Malam melarutkan segalanya di tol Cipularang. Lampu-lampu jalan memudar menjadi garis-garis cahaya yang ditarik cepat oleh laju bus bintang malam yang membelah kegelapan. Di balik kemudi, Pak Rahmat, seorang supir paruh baya dengan uban mulai menghiasi pelipis, mencengkeram erat setir. Matanya lurus ke depan, fokus pada jalanan yang seperti labirin tanpa ujung. Meskipun usianya tak lagi muda, pengalaman puluhan tahun di jalan raya telah membentuknya menjadi sosok yang tenang, penuh perhitungan, namun menyimpan kewaspadaan tinggi. Di sebelahnya Budi, keneknya yang berusia awal 20-an, sedang sibuk membuat kopi instan di sudut kecil bus. Budi adalah kebalikan dari Pak Rahmat, ceria, sedikit urakan, dan selalu mencoba mencairkan suasana. "Nih, Pak, kopi hitam kesukaan Bapak, biar melek sampai subuh," ujarnya sambil menyodorkan secangkir kopi panas yang mengepulkan asap. Pak Rahmat hanya mengangguk pelan, sesekali melirik spion tengah, memastikan tidak ada masalah di belakang. "Terima kasih, Bud, dingin sekali malam ini," gumamnya, suaranya serak ditelan deru mesin. Ia menyuruput kopi, rasa pahitnya menelan sisa-sisa kantuk yang mencoba merayap. "Biasa, Pak, memang gini kan, kalau lagi sepi-sepinya, udah kayak jalanan pribadi aja," timpal Budi, lalu mendudukan dirinya di kursi penumpang paling depan, mengeluarkan ponselnya, dan mulai memainkan game. Meskipun terlihat rutin, ada sesuatu yang berbeda malam ini. Udara terasa lebih berat, dan Pak Rahmat merasakan bulu kuduknya sedikit berdiri. Bukan karena dingin, tapi karena firasat samar yang sering menghinggapinya sebelum kejadian tak terduga. Ia telah mendengar banyak cerita miring tentang Cipularang, terutama di beberapa titik yang dikenal angker. Namun sebagai supir, ia tahu tak boleh terlalu memikirkannya. Tugasnya adalah mengantar penumpang dengan selamat. Tiba-tiba ponsel Budi berdering nyaring. Itu panggilan video dari kekasihnya. Budi langsung bersemangat, mengobrol riang sambil tertawa-tawa, mengisi keheningan kabin yang hanya disisipi deru mesin. Pak Rahmat tersenyum tipis. Ia senang melihat semangat hidup Budi. Pemuda itu mengingatkannya pada masa mudanya dulu. Namun senyumnya cepat memudar ketika ia merasakan sesuatu yang aneh. Di kejauhan, di antara kegelapan pekat yang membentang, siluet samar sebuah bus muncul. Bus itu melaju cukup lambat, tidak seperti kendaraan lain di tol. Pak Rahmat mengurutkan kening, apakah ada masalah? Ia mempercepat laju bintang malam, berniat mendekat dan mungkin menawarkan bantuan jika diperlukan. Tapi semakin dekat, ia merasa ada yang janggal. Bus itu dengan bentuknya yang agak usang dan lampu belakang yang redup, terasa seperti keluar dari zaman yang berbeda. Seolah-olah bukan milik jalanan modern ini. "Bud, coba lihat itu. Bus apa ya? Kok pelan sekali?" ucap Pak Rahmat mencoba menarik perhatian Budi dari ponselnya. Budi menoleh, pandangannya beralih dari layar ke jalanan. "Wah, iya Pat, bus tua banget. Jangan-jangan mogok." Firasat Pak Rahmat semakin kuat. Ia tak bisa mengenyahkan perasaan tidak nyaman yang menjalar. Malam ini sepertinya akan ada sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang akan mengubah perjalanan rutin mereka menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Bus bintang malam semakin mendekat. Pak Rahmat mematikan radio, membiarkan keheningan pekat kembali berkuasa. Ia memperlambat laju bus, mencoba melihat lebih jelas apa yang terjadi pada bus tua di depannya. Matanya memicing, berusaha menembus kegelapan malam yang begitu pekat. "Ini aneh, Bud," bisik Pak Rahmat. Suaranya kini penuh kewaspadaan. Lampu belakangnya redup, tapi sepertinya tidak mogok. Jalanannya oleng, seperti tidak ada yang mengemudi. Budi, yang kini ikut menatap lurus ke depan, merapatkan jaketnya. Tawa ceria dari percakapan teleponnya tadi telah lenyap digantikan hawa dingin yang menusuk. "Ah, Bapak ada-ada saja. Mungkin supirnya ngantuk, Pak." Namun saat mereka semakin dekat, sebuah pemandangan aneh membuat jantung Pak Rahmat berdegup kencang. Di kaca spion samping, ia melihat pantulan bus tua itu. Di salah satu jendelanya yang kotor, ia melihat beberapa bayangan kepala. Bayangan itu terlihat tak bergerak, seolah-olah semua penumpang tertidur lelap. Tapi ada yang tidak biasa. Bayangan-bayangan itu memiliki warna yang aneh, kebiruan,
seolah mereka bukan manusia yang hidup. "Bud, lihat spion," perintah Pak Rahmat. Suaranya kini penuh kewaspadaan. "Bud," Budi menoleh. Pandangannya terpaku pada spion. Ia tidak melihat apa-apa selain pantulan bus mereka sendiri. "Ada apa, Pak?" "Nggak ada apa-apa kok," jawabnya bingung. Pak Rahmat mengabaikannya. Ia yakin dengan apa yang dilihatnya. Ia mempercepat laju busnya, mencoba menyalip. Jalanan di depan mereka mulai menanjak, diakhiri dengan tikungan tajam yang dikenal angker, KM 97, sebuah lokasi yang sering diberitakan sebagai tempat kecelakaan maut. Saat ia sejajar dengan bus tua itu, ia menolehkan kepalanya. Pandangannya langsung menembus jendela bus yang gelap. Ia tidak bisa melihat wajah para penumpang dengan jelas, hanya siluet-siluet mereka yang kaku. Namun, ia melihat satu hal yang membuat darahnya terasa membeku. Di kursi pengemudi, tidak ada seorang pun. Bus tua itu melaju tanpa pengemudi. Pak Rahmat membelakang mata. Ia mencoba mengusap wajahnya, berpikir ia salah lihat. Ia menoleh lagi, tapi yang ia lihat tetap sama, kursi pengemudi kosong. Namun bus itu terus melaju dengan kecepatan konstan. "Bud, bus itu nggak ada supirnya," seru Pak Rahmat panik. Budi menatap tak percaya. "Hah, Bapak serius, Pak? Mana mungkin, Pak?" Tepat di tikungan maut KM 97, tiba-tiba bus tua itu berbelok tajam ke kanan, seolah ada yang menarik setirnya. Bus itu melaju menuju jurang di sisi jalan. Pak Rahmat yang terkejut banting setir ke kiri untuk menghindari tabrakan. Rem mendecit nyaring, ban bus mereka bergesekan dengan aspal, mengeluarkan bau karet yang menyengat. Ketika busnya berhenti dengan selamat di sisi jalan, Pak Rahmat dan Budi terdiam. Napas mereka memburu, jantung mereka berdebar kencang. Mereka saling pandang dengan ketakutan yang kentara. "Astaga, hampir saja," gumam Budi, gemetar. Pak Rahmat tidak menjawab. Matanya terpaku pada kaca spion tengah. Ia baru saja menyaksikan bus tua itu berbelok menuju jurang. Seharusnya ia melihat bus itu jatuh atau setidaknya mendengar suara benturan keras. Namun, tidak ada apa-apa. Jalanan di belakang mereka, tempat bus tua itu tadi kini kosong. Bus itu telah lenyap, seolah tidak pernah ada. Hanya keheningan dan gelapnya malam yang kini merayap membungkus mereka dalam misteri yang dingin. Pak Rahmat dan Budi tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka berdua baru saja menjadi saksi atas sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Keringat dingin membasahi pelipis Pak Rahmat. Ia menatap kosong ke kaca spion, mencoba mencari jejak bus tua itu. Nihil. Jalanan tol yang tadi terasa seperti milik mereka berdua, kini terasa seperti jebakan sunyi. Budi, yang biasanya cerewet, terdiam membisu. Pandangannya terpaku pada jalanan di depan, seolah takut bus hantu itu muncul lagi dari balik kegelapan. Itu tadi apa, Pak?" bisik Budi. Suaranya gemetar. "Kok bisa hilang begitu saja?" Pak Rahmat tidak menjawab. Pikirannya kalut. Ia sudah mendengar banyak cerita tentang Cipularang, tapi tak pernah membayangkan akan mengalaminya sendiri. Sebuah bus tanpa pengemudi yang menghilang tanpa jejak. Logika akal sehatnya benar-benar tak bisa mencerna kejadian ini. "Sudah, Bud, lupakan saja," ujar Pak Rahmat, mencoba menenangkan diri dan Budi. "Mungkin kita cuma lelah dan salah lihat. Jalanan malam memang bisa bikin halusinasi." Tapi ia tahu ia berbohong. Ia tidak pernah salah lihat. Kewaspadaannya sebagai supir sudah teruji puluhan tahun. Ia tahu apa yang dilihatnya. Ia kembali menyalakan mesin dan melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Kecepatan bus ia kurangi drastis. Setiap siluet di kejauhan, setiap lampu kendaraan yang muncul membuatnya was-was. Suasana di dalam bus kembali hening, namun kali ini bukan lagi keheningan yang nyaman. Keheningan itu mencekam, penuh dengan ketakutan yang terpendam. Tepat saat mereka melintasi KM 98, radio bus yang tadinya mati tiba-tiba menyala sendiri. Suaranya kresek-kresek, dipenuhi suara statis. Pak Rahmat dan Budi saling pandang. Mereka tidak menyalakan radio. "Bud, kamu yang nyalain?" tanya Pak Rahmat, suaranya tercekat. Budi menggeleng cepat. "Enggak, Pak. Demi Tuhan enggak."
Di tengah suara statis, terdengar suara bisikan samar, sangat pelan, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk mereka meremang. Bisikan itu terdengar seperti rintihan, tangisan, dan suara orang-orang yang meratap. Seolah-olah ada banyak suara yang tumpang tindih. Suara-suara itu semakin keras. Mereka bisa mendengar kalimat-kalimat yang putus-putus. Tolong, tolong kami. Sakit, sakit sekali. Dingin, kami kedinginan. Kemudian, sebuah suara anak kecil yang nyaring dan melengking berbisik tepat di speaker radio. Kami di sini, di belakangmu. Pak Rahmat dan Budi serempak menoleh ke kaca spion. Tidak ada apa-apa di sana, hanya gelapnya jalan tol. Namun bisikan itu terus berlanjut, semakin lantang, seolah-olah seluruh penumpang hantu dari bus tua itu kini berada di dalam bus mereka. Jantung Pak Rahmat berdetak tak karuan. Ia langsung meraih knop radio dan memutarnya, berusaha mematikannya. Namun knop itu terasa macet. Ia mencoba lagi, memutarnya dengan paksa, hingga akhirnya radio mati dengan suara klik yang memekakkan telinga. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Napas Budi memburu, dan ia terlihat sangat pucat. Pak Rahmat mengusap wajahnya yang basah oleh keringat dingin, meskipun suhu di dalam bus terasa sangat dingin. Mereka tahu ini bukan halusinasi, ini nyata. Mereka baru saja membuka pintu ke dunia yang seharusnya mereka tidak ketahui. Dan sekarang dunia itu mengikuti mereka. Dini hari, bus bintang malam akhirnya sampai di terminal. Wajah Pak Rahmat dan Budi terlihat sangat lelah, bukan karena perjalanan, tapi karena teror yang mereka alami. Begitu penumpang terakhir turun, mereka bergegas ke warung kopi langganan para supir yang selalu buka 24 jam. Pak Rahmat butuh kopi yang sangat pahit untuk mengusir bayangan-bayangan yang menari di pelupuk matanya. Di sana, mereka bertemu Pak Dodo, seorang supir senior yang dijuluki legenda karena pengalamannya yang tak terhitung di jalanan. Pak Dodo sedang menghisap rokoknya dengan tenang, matanya yang sudah mengerut melihat ekspresi tegang di wajah Pak Rahmat dan Budi. "Kenapa kalian? Muka kayak lihat setan," canda Pak Dodo, namun nada suaranya berubah serius saat melihat betapa pucatnya mereka. Pak Rahmat tidak basa-basi, ia langsung menceritakan semua yang mereka alami. Bus tua yang melaju tanpa pengemudi, menghilang di tikungan maut KM 97, dan rintihan dari radio yang mati. Budi menambahkan detail tentang bayangan-bayangan kebiruan di jendela bus. Pak Dodo terdiam. Ia mematikan rokoknya di asbak dengan gerakan lambat. Ia menatap Pak Rahmat dalam-dalam, pandangannya penuh pengertian dan kesedihan. "Kalian beruntung bisa selamat," bisik Pak Dodo, suaranya pelan dan berat. "Kisah yang kalian ceritakan itu bukan cerita baru. Sudah puluhan tahun kisah itu ada. Para supir di sini menyebutnya bus maut 97. Pak Dodo kemudian mulai bercerita. Bertahun-tahun lalu, di titik yang sama, KM 97 Tol Cipularang, sebuah kecelakaan bus yang mengerikan terjadi. Bus itu membawa rombongan anak-anak yatim piatu yang hendak berlibur. Akibat remblong dan kondisi jalan yang basah, bus itu hilang kendali dan terjun ke jurang. Tidak ada yang selamat. Semua penumpang dan supir tewas di tempat. Tubuh mereka bahkan tidak bisa dikenali. Sejak saat itu," lanjut Pak Dodo, suaranya bergetar, "arwah mereka tak pernah tenang. Katanya mereka terjebak, mengulangi perjalanan terakhir mereka. Bus itu adalah penampakan dari kecelakaan itu, dan mereka selalu muncul di KM 97. Pak Rahmat dan Budi terdiam. Penjelasan ini, meskipun mistis, jauh lebih masuk akal daripada kegilaan yang mereka pikirkan. "Tapi kenapa? Kenapa mereka menampakkan diri ke kita?" tanya Budi, suaranya gemetar. Pak Dodo menghela napas panjang. "Itulah bagian yang paling mengerikan. Beberapa supir yang melihatnya seringkali berakhir celaka. Seolah-olah mereka mengajak supir lain untuk bergabung, untuk merasakan penderitaan yang sama. Mereka ingin menemukan pengemudi untuk perjalanan mereka yang tak berujung." Jantung Budi berdetak kencang. Ia menoleh ke arah Pak Rahmat, tatapannya penuh ketakutan. "Jadi mereka mengincar kita?" Pak Rahmat menatap kosong ke cangkir kopinya. Ia teringat suara rintihan di radio. Tolong kami." Dan bisikan anak kecil itu, "Kami di sini, di belakangmu." Ketakutan itu kini memiliki nama, memiliki sejarah, dan yang lebih buruk, memiliki niat. Mereka bukan hanya saksi, tapi juga target. Malam berikutnya, mereka harus kembali melewati jalanan itu. Dan kali ini, mereka tahu apa yang menanti mereka. Sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekedar hantu di jalanan. Malam berikutnya, seperti takdir yang tak terhindarkan, Pak Rahmat dan Budi kembali melintasi Tol Cipularang.
Suasana di dalam bus terasa berbeda. Tidak ada lagi obrolan ringan, tidak ada lagi candaan. Hanya keheningan yang mencekam dan ketegangan yang pekat. Pak Rahmat mencengkeram setir lebih erat. Matanya terus-menerus melirik spion tengah dan samping. Ia merasa setiap tikungan, setiap bayangan, dan setiap cahaya lampu dari kendaraan lain adalah ancaman. "Pak, menurut Bapak, apa yang mereka mau dari kita?" bisik Budi, suaranya pelan dan bergetar. Ia duduk di samping Pak Rahmat, tidak lagi bermain ponselnya. "Aku tidak tahu, Bud," jawab Pak Rahmat, suaranya serak. "Yang jelas, kita harus hati-hati. Jangan sampai mereka berhasil mengambil kita." Mereka melewati KM 96, jantung mereka berdegup kencang. Sedikit lagi, mereka akan melewati titik di mana semua kengerian itu bermula. Pak Rahmat mempercepat laju busnya, berharap bisa melewati KM 97 secepat mungkin. Tepat saat bus mereka melintasi papan penunjuk KM 97, Pak Rahmat melihatnya. Di kaca spion tengah, tepat di atas pantulan wajah Budi, ia melihat sebuah wajah. Wajah seorang anak kecil, pucat pasi, dengan mata hitam kosong yang menatap lurus ke arahnya. Wajah itu tidak menakutkan, tapi penuh kesedihan, seolah sedang meminta pertolongan. Pak Rahmat mengedipkan matanya cepat, dan wajah itu menghilang. Tapi ia tahu itu bukan halusinasi. Bulu kudutnya merinding, dan hawa dingin tiba-tiba memenuhi kabin bus, membuat mereka berdua menggigil. "Bapak, kenapa dingin sekali?" tanya Budi, yang merasakan hal yang sama. "Aku juga tidak tahu," gumam Pak Rahmat. Namun matanya tetap fokus pada spion. Ia merasa ada yang salah. Bayangan di jok belakang, tempat seharusnya para penumpang tidur, terlihat bergerak-gerak samar, seolah-olah ada orang yang duduk di sana. "Bud, jangan lihat ke belakang," perintah Pak Rahmat. Tapi sudah terlambat. Budi yang penasaran sudah terlanjur menoleh. Ia membelalakan matanya, napasnya tercekak. Di barisan kursi penumpang yang kosong, mereka tidak lagi melihat bayangan. Yang mereka lihat adalah siluet-siluet orang yang duduk tegak. Mereka semua memakai pakaian compang-camping, dan wajah mereka pucat kebiruan. Mereka duduk diam, tidak bergerak. Tapi mata mereka semua menoleh ke arah depan, tepatnya ke arah Pak Rahmat dan Budi. Dan yang paling mengerikan, mereka semua tersenyum, senyuman yang dingin, kosong, dan tidak manusiawi. Pak, mereka ada di belakang kita," bisik Budi, suaranya nyaris hilang. Pak Rahmat melirik ke spion samping. Di sana ia melihat pemandangan yang sama, barisan penumpang hantu yang tersenyum kosong. Mereka bukan hanya ada di dalam bus, tetapi juga di luar. Di setiap jendela bus, ia bisa melihat wajah-wajah pucat itu, berjejer rapi, mengiringi laju bus mereka. Jantung Pak Rahmat berpacu. Ia banting setir, mencoba mengusir bayangan-bayangan itu dari jendelanya. Namun, setiap kali ia mengayunkan setir, bayangan-bayangan itu tetap ada, seolah menempel pada bus mereka. Tiba-tiba, suara anak kecil yang tadi mereka dengar dari radio kembali berbisik, kali ini langsung di telinga Pak Rahmat. "Kenapa Bapak terburu-buru? Perjalanan kita masih panjang." Napas Pak Rahmat tercekak. Ia menginjak gas pedal, mencoba melarikan diri dari teror yang mengepung. Namun ia tidak tahu, sebenarnya mereka tidak bisa lari dari apa yang ada di dalam bus itu sendiri. Pak Rahmat menginjak gas dalam-dalam. Bintang malam meraung, melaju kencang, membelah kegelapan tol. Ia berharap kecepatan bisa mengusir teror yang ada di dalam bus, namun upayanya sia-sia. Bayangan-bayangan di kursi penumpang tetap ada, tersenyum sinis. Tiba-tiba, Budi menjerit, "Pak, lihat!" Pak Rahmat menoleh sekilas dan darahnya terasa beku. Di barisan paling belakang, tepat di kursi yang paling dekat dengan toilet, seorang penumpang hantu yang pucat dan compang-camping perlahan-lahan mengangkat tangannya. Jari jemarinya yang kurus menunjuk ke arah pintu depan, seolah memberi isyarat. Lalu, matanya yang kosong menatap lurus ke arah Budi. Senyumannya melebar, memperlihatkan deretan gigi yang menghitam. Budi gemetar hebat. Ia menarik jaket Pak Rahmat. Dia suruh kita minggir, Pak. Dia mau ambil alih kemudi."
Jantung Pak Rahmat berdebar tak karuan. Ia mengabaikan Budi, fokus pada jalanan. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, kabur secepat mungkin. Namun ia merasa busnya menjadi lebih berat. Mesin bus yang tadinya meraung kencang, kini terdengar seperti terbebani. Lajunya mulai melambat. "Kenapa, Pak?" tanya Budi, panik. "Busnya kenapa?" "Aku tidak tahu. Sepertinya ada yang salah dengan mesinnya," jawab Pak Rahmat mencoba mengabaikan hawa dingin yang menusuk. Tiba-tiba suara rintihan kembali terdengar. Kali ini bukan dari radio, tetapi dari seluruh penjuru kabin bus. Rintihan itu tumpang tindih dengan suara tangisan, bisikan, dan tawa anak-anak yang melengking. Suara-suara itu terasa seperti seribuan jarum yang menusuk gendang telinga mereka. Dan kemudian, yang paling mengerikan terjadi. Pintu bus depan yang terkunci rapat perlahan terbuka sendiri. Engselnya berdecit pelan, seolah ada yang menariknya dari luar. Pak Rahmat dan Budi serempak menoleh. Hawa dingin dari luar langsung menyerbu masuk, membawa serta bau apek dan anyir. Tutup pintunya!" teriak Budi, panik. Pak Rahmat melepaskan satu tangannya dari setir, mencoba meraih tuas pintu. Namun sebuah tangan kurus pucat tiba-tiba muncul dari balik kegelapan. Tangan itu perlahan-lahan menyentuh tuas pintu, menariknya lebih jauh hingga pintu terbuka lebar. Pak Rahmat menatap tangan itu dengan ngeri. Tangan itu bukan milik Budi, dan ia tidak melihat sosok siapapun di depannya. Pintu itu terbuka oleh dirinya sendiri. Sebuah suara bisikan, kali ini persis di samping telinga Pak Rahmat, berbisik. "Mari, Mapa, kami butuh supir. Perjalanan ini dingin sekali." Pak Rahmat tak bisa menahan ketakutannya. Ia banting setir ke kiri dan ke kanan, mencoba mengusir tangan tak terlihat itu. Bus oleng, nyaris menabrak pembatas jalan. Budi menjerit-jerit histeris. Mereka tahu hantu-hantu itu tidak hanya ingin mengganggu, mereka ingin mengambil alih. Dan mereka ingin Pak Rahmat menjadi supir mereka untuk selamanya. Teriakan Budi hilang ditelan suara deru mesin. Pak Rahmat dengan wajah pucat dan mata melebar mencengkram setir. Ia menginjak rem, tapi bus tidak melambat. Pedal rem terasa mati, seolah terputus. Panik, ia mencoba menarik rem tangan, tetapi tuasnya tidak bergerak sama sekali. "Pak, remnya kenapa?" teriak Budi. "Macet," jawab Pak Rahmat. Nafasnya memburu. "Remnya macet." Sebuah bisikan anak kecil terdengar lagi. Kali ini dari arah bangku belakang. "Kenapa direm, Bapak? Perjalanan kita masih panjang sekali." Pak Rahmat menoleh ke spion, melihat wajah-wajah pucat para hantu itu tersenyum puas. Ia menyadari, ini bukan lagi tentang melarikan diri, tetapi tentang kendali. Hantu-hantu itu telah mengambil alih busnya, menjadikan mereka berdua tawanan dalam perjalanan yang mengerikan. Lampu di dalam bus mulai berkedip-kedip, mati hidup, menciptakan efek stroboskopik yang mengerikan. Setiap kedipan memperlihatkan siluet-siluet hantu yang semakin mendekat. Satu persatu, mereka bangkit dari kursi, melayang-layang di lorong bus. Tatapan mata mereka yang kosong tertuju pada Pak Rahmat dan Budi. Suara rintihan, tangisan, dan bisikan semakin nyaring memenuhi ruang kabin yang gelap. Pak Rahmat mencoba mengendalikan setir, tapi setir itu terasa seperti didorong dari arah lain. Busnya berbelok-belok sendiri, kadang ke kiri, kadang ke kanan, seperti sebuah kapal tanpa nakoda yang terombang-ambing di lautan. Mereka melaju kencang, melebihi batas kecepatan yang seharusnya. Tiba-tiba, Budi menjerit lagi. "Pak, lihat!" Dari jendela depan, sebuah pemandangan mengerikan muncul. Sebuah bus tua yang persis sama dengan yang mereka lihat semalam melaju di depan mereka. Bus itu melaju mundur dengan kecepatan yang sama dengan mereka, seolah menarik mereka ke arahnya. Di kaca belakang bus itu terlihat wajah-wajah yang sama, pucat dan kosong, tersenyum dan melambai ke arah mereka. Mereka mengajak kita, Pak," kata Budi, suaranya nyaris pecah. Pak Rahmat tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Busnya melaju di bawah kendali sesuatu yang tak terlihat. Ia mencoba menekan klakson, berharap suara itu bisa mengusir teror. Namun, yang keluar dari klakson bukanlah suara nyaring, melainkan sebuah tangisan pilu yang melengking seperti suara anak kecil yang kesakitan. Tangisan itu memenuhi udara, menggema di lorong bus yang gelap. Pak Rahmat menatap Budi, dan ia melihat ketakutan yang begitu murni di mata pemuda itu.
mereka terperangkap dalam sebuah perjalanan yang tidak bisa mereka hentikan menuju takdir yang tidak bisa mereka hindari. Mereka adalah penumpang baru dalam bus maut 97 dan perjalanan mereka baru saja dimulai. Ketakutan Budi berubah menjadi histeria. Ia merosot dari kursinya, meringkuk di lantai bus, menutup telinganya dengan kedua tangan, mencoba mengusir jeritan dan tangisan dari hantu-hantu tak terlihat yang memenuhi kabin. Pak Rahmat di sisi lain menolak untuk menyerah. Ia mencengkeram setir dengan segenap kekuatannya, berusaha melawan dorongan gaib yang memaksa busnya melaju. Lampu-lampu bus yang berkedip-kedip kini padam sepenuhnya, menyisakan kegelapan pekat yang hanya sesekali diterangi oleh lampu kendaraan lain yang melintas. Di antara kedipan itu, Pak Rahmat melihatnya. Di setiap jendela, di setiap kaca spion, wajah-wajah pucat para penumpang hantu menempel. Mata mereka yang kosong menatapnya seolah meminta sesuatu. Tiba-tiba, dari kegelapan di sampingnya, sebuah bisikan terdengar. Bukan bisikan anak kecil, melainkan suara seorang wanita yang terdengar sangat sedih dan lirih. "Bapak supir, tolong kami. Kami tak bisa berhenti." Pak Rahmat tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia menoleh ke arah jendela di sampingnya. Di sana, pantulan wajahnya sendiri terlihat. Namun, bukan hanya itu. Di dalam pantulan itu, ia melihat bayangan seorang wanita paruh baya dengan rambut acak-acakan menempel di kaca. Wajahnya pucat pasi, air matanya terlihat seperti darah. Wanita itu menangis tanpa suara, bibirnya bergerak-gerak, mengucapkan kalimat yang sama berulang kali. Jantung Pak Rahmat berdetak tak karuan. Ia mengalihkan pandangannya ke spion tengah dan ia melihat pemandangan yang lebih mengerikan. Pantulan Budi di spion itu terlihat sangat pucat dengan mata yang terpejam. Namun, di belakang pantulan Budi berdiri sosok hantu anak kecil yang tadi berbisik. Wajah anak itu menempel pada kepala Budi, seolah mencoba merasukinya. Anak itu tersenyum lebar, senyuman yang mengerikan, dan matanya yang hitam pekat menatap lurus ke arah Pak Rahmat seolah mengejeknya. "Bud, bangun! Bangun, Bud! Jangan dengarkan mereka!" Budi tidak menjawab. Ia tetap meringkuk di lantai menggumamkan doa-doa dalam ketakutan. Teror itu tidak hanya menyerang secara fisik, tetapi juga mental. Suara-suara tangisan dan rintihan di dalam bus semakin keras, berbisik tentang perjalanan yang tak berujung, tentang dinginnya malam di dalam bus yang terjebak di antara dua dunia. Pak Rahmat tahu, ia harus melakukan sesuatu. Jika tidak, ia dan Budi akan menjadi bagian dari cerita mengerikan ini. Mereka akan menjadi supir dan kenek hantu berikutnya, terjebak dalam perjalanan abadi bersama bus maut 97. Ia harus menghentikan bus ini, apapun resikonya. Bus bintang malam melaju liar di bawah kendali tak kasat mata. Budi, yang kini meringkuk ketakutan di lantai, hanya bisa menangis dan menggumamkan doa. Sementara itu, Pak Rahmat, meskipun diliputi teror, berusaha mencari cara untuk menghentikan bus. Ia mencoba menarik tuas rem tangan dengan sekuat tenaga, tetapi tidak bergeming. Ia mencoba memutar kunci mesin, tetapi kunci itu terasa macet. Dari kaca spion, ia melihatnya. Bas tua itu masih di depan, melaju mundur, menari-nari dalam kegelapan. Dan di dalam busnya sendiri, para penumpang hantu semakin mendekat. Mereka kini tidak hanya duduk, tetapi juga berdiri, melayang di lorong, mengelilingi kursi pengemudi. Wajah-wajah mereka yang pucat menatap lurus ke arah Pak Rahmat. Senyum mereka yang dingin seolah berkata, "Selamat datang di rumah baru." Tiba-tiba, suara anak kecil yang tadi berbisik kembali terdengar. Kali ini tepat di samping telinganya. "Kenapa Bapak tidak menyalakan lampu? Kami tidak bisa melihat jalan." Pak Rahmat menoleh, dan ia melihatnya. Sosok anak kecil itu berdiri di sebelahnya, transparan. Wajahnya pucat dengan mata kosong yang menatap ke depan. Anak itu menunjuk ke arah tombol lampu utama. Tanpa berpikir panjang, Pak Rahmat mengulurkan tangannya, mencoba meraih tombol itu. Namun tangannya menembus tubuh anak itu, seperti menyentuh kabut. "Sial," gumam Pak Rahmat.
Ia mengalihkan pandangan ke Budi. Pemuda itu masih meringkuk, tetapi matanya kini terbuka. Ia menatap kosong, seolah jiwanya telah pergi. Pak Rahmat menyadari, mereka tidak hanya ingin mengambil alih bus, mereka ingin mengambil alih Budi. Mereka butuh kenek untuk menemani sopir baru mereka. Sebuah ide gila terlintas di benak Pak Rahmat. Jika ia tidak bisa menghentikan bus dari dalam, ia harus menghentikannya dari luar. Ia harus mengorbankan sesuatu untuk menghentikan perjalanan gila ini. Dengan tangan gemetar, Pak Rahmat meraih alat pemecah kaca yang tergantung di sampingnya. Ia melirik ke arah Budi. "Bud, dengarkan aku. Apapun yang terjadi, jangan pernah lihat ke belakang," teriaknya. Budi tidak menjawab, hanya menatap kosong. Pak Rahmat tidak punya waktu lagi. Bus tua di depan mereka semakin mendekat, seolah bersiap menyambut mereka ke dalam jurang. Dengan sekuat tenaga, Pak Rahmat memukul kaca jendela di sampingnya. Prang! Kaca itu pecah, serpihannya berhamburan. Udara dingin dan suara deru angin langsung menyerbu masuk, bercampur dengan suara rintihan dan tangisan para hantu. Pak Rahmat tidak peduli. Ia melepaskan sabuk pengaman, membuka pintu yang terkunci, dan dengan satu tarikan nafas terakhir, ia melompat keluar dari bus yang melaju kencang, meninggalkan Budi dan para penumpang hantu di dalam. Ia jatuh berguling-guling di aspal yang panas. Tubuhnya terhempas. Kesadarannya mulai meredup. Ia tidak tahu apakah ia berhasil selamat. Yang ia tahu, ia telah membuat pilihan terakhirnya. Pilihan yang akan menentukan takdirnya dan juga Budi. Tubuh Pak Rahmat berguling-guling di aspal yang panas dan kasar. Rasa sakit menusuk di setiap sendi, tapi ia tidak peduli. Matanya yang setengah sadar mencoba menembus kegelapan, mencari keberadaan busnya. Ia melihatnya. Bintang malam melaju sendirian, tanpa kendali, dengan pintu depan terbuka lebar. Hantu-hantu di dalamnya kini terlihat jelas. Wajah-wajah mereka yang pucat menyeringai dari jendela. Mereka melayang, berputar-putar di lorong bus seolah merayakan kemenangan. Di dalam bus, Budi akhirnya bangkit. Ia melihat keluar jendela ke arah Pak Rahmat yang tergeletak di jalanan. Di mata Budi tidak ada lagi ketakutan, hanya kekosongan yang dingin. Ia tidak lagi Budi yang sama. Sosok hantu anak kecil itu kini terlihat duduk di pangkuannya, menunjuk ke arah Pak Rahmat dengan senyum kejam. Tiba-tiba, dari arah yang berlawanan, sebuah truk besar melaju kencang. Lampu depannya yang menyilaukan menerangi jalan. Pak Rahmat yang tergeletak di pinggir jalan berteriak, suaranya parau, "Truk! Awas truk!" Bintang malam berbelok dengan sendirinya, langsung ke jalur truk. Jarak antara bus dan truk itu semakin menipis. Pak Rahmat memejamkan mata, menunggu suara benturan. Namun, suara yang ia dengar adalah suara desingan yang aneh. Ia membuka matanya dan melihat hal yang paling mengerikan. Bus bintang malam dan truk itu tidak bertabrakan. Bus itu tiba-tiba menghilang, seolah menguap begitu saja. Truk itu melaju melewatinya, supirnya berteriak bingung, tidak melihat apapun. Pak Rahmat yang terhuyung-huyung berdiri, bingung. Ia melihat ke belakang. Di tikungan maut KM 97, bus tua itu kembali muncul. Tapi kali ini tidak melaju mundur. Bus itu melaju kencang, oleng, dan kemudian terjun ke dalam jurang. Suara benturan keras menggema, memekakkan telinga. Jantung Pak Rahmat berdetak tak karuan. Ia menyadari, ia telah salah. Bus hantu itu bukan mengejarnya. Mereka ingin Pak Rahmat menjadi bagian dari kecelakaan itu. Mereka telah menjadikan bus bintang malam sebagai kendaraan mereka untuk mengulangi tragedi kecelakaan itu. Pak Rahmat dan Budi adalah supir dan kenek baru mereka. Jika Pak Rahmat tidak melompat, ia dan Budi akan mati dalam kecelakaan bus yang sama persis dengan yang dialami bus maut 97. Ia menoleh ke arah jurang. Ada asap tebal mengepul dari dalam sana. Pak Rahmat tahu, itu bukan asap. Itu adalah kabut yang sama yang menyelimuti bus hantu itu. Tiba-tiba, suara rintihan, tangisan dan bisikan kembali terdengar, tetapi kali ini dari arah jurang. Mereka memanggil namanya, "Bapak,
Kenapa Bapak tidak ikut kami?" Pak Rahmat tidak peduli. Ia hanya punya satu pikiran di benaknya, Budi. Ia harus menemukan Budi. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berlari ke arah jurang, berharap menemukan Budi masih hidup. Napas Pak Rahmat memburu. Kakinya serasa lumpuh, namun ia terus berlari ke arah jurang. Di sana, tidak ada puing bus, tidak ada bangkai kendaraan yang terbakar. Hanya asap tipis yang mengepul dari dasar jurang, seolah-olah seluruh tragedi itu hanya ilusi. Namun, ia melihat Budi. Pemuda itu tergeletak di rumput beberapa meter dari bibir jurang, tidak sadarkan diri. Pak Rahmat bergegas menghampiri, lututnya bergetar. Ia mengguncang-guncang tubuh Budi. "Bud, bangun, Budi!" Mata Budi perlahan terbuka, pandangannya kosong, tatapannya tidak fokus. Ia menatap Pak Rahmat, lalu melirik ke arah jurang. Sebuah senyum kecil yang dingin terukir di bibirnya. "Pak, kita harus kembali ke bus," bisik Budi, suaranya pelan dan serak. "Perjalanan kita belum selesai." Hati Pak Rahmat mencelos. Ia tahu Budi masih berada di bawah pengaruh hantu-hantu itu. Sosok hantu anak kecil itu tidak lagi terlihat di sampingnya, tetapi kehadirannya masih terasa. Pak Rahmat dengan cepat menggendong Budi, membawanya menjauh dari bibir jurang yang mengerikan. Ia membawa Budi kembali ke jalan tol dan menumpang kendaraan yang kebetulan lewat. Di dalam mobil, Pak Rahmat terus memanggil-manggil nama Budi, mencoba mengembalikan kesadarannya. "Bud, sadar Bud, itu bukan perjalanan kita, itu jebakan." Budi hanya diam, menatap kosong keluar jendela, seolah-olah ia masih melihat bus hantu itu di sana. Sesampainya di terminal, Pak Rahmat langsung membawa Budi ke klinik terdekat. Dokter mengatakan Budi hanya kelelahan, tetapi Pak Rahmat tahu ini lebih dari itu. Ini adalah masalah spiritual, bukan fisik. Ia kemudian menghubungi Pak Dodo, satu-satunya orang yang bisa ia percaya. Pak Dodo datang dengan tergesa-gesa. Ia mendengarkan cerita Pak Rahmat dengan seksama. Setelah mendengar semuanya, Pak Dodo mengangguk pelan. Mereka mencoba menjadikannya supir mereka, Mat. Mereka menanamkan ingatan kecelakaan itu ke dalam benaknya. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Pak?" tanya Pak Rahmat, putus asa. "Ada satu cara," jawab Pak Dodo, matanya menatap tajam. "Kita harus kembali ke KM 97. Kamu harus berhadapan dengan mereka." Pak Rahmat membelalakkan matanya. "Kembali setelah semua ini?" "Ya," tegas Pak Dodo. "Kamu tidak bisa lari dari mereka. Mereka akan terus mengganggumu, dan mereka tidak akan berhenti sampai kamu kembali. Kita harus mengembalikan jiwa Budi ke tubuhnya, dan untuk itu, kamu harus berhadapan langsung dengan mereka, di tempat mereka terjebak." Pak Rahmat menatap Budi yang masih terbaring lemah. Ia tahu, ia harus melakukan ini. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Budi. Ia harus kembali ke tempat paling mengerikan yang pernah ia kunjungi. Kali ini, bukan sebagai supir yang melarikan diri, tetapi sebagai seorang pejuang yang siap menghadapi teror yang selama ini menghantuinya. Malam kembali memeluk tol Cipularang. Pak Rahmat dan Pak Dodo berdiri di bahu jalan, tepat di KM 97. Udara terasa dingin dan menusuk, namun kali ini bukan karena angin malam, melainkan karena ketegangan yang pekat. Di dalam mobil yang mereka parkir, tidak jauh dari sana, Budi masih terbaring lemah, sesekali menggumamkan kalimat-kalimat yang tidak jelas. "Sudah siap, Mat?" tanya Pak Dodo. Suaranya tenang, namun matanya tajam. Ia membawa sebuah baskom kecil berisi air dari masjid dan beberapa helai daun kelor. "Ingat, hadapi mereka dengan hati yang tulus. Mereka bukan ingin mencelakaimu. Mereka hanya ingin menuntaskan perjalanan mereka." Pak Rahmat mengangguk, napasnya berembus membentuk kabut tipis. Ia teringat wajah Budi yang kosong, senyum dingin yang terukir di bibirnya. Ia harus mengembalikan Budi. Mereka mulai berjalan menyusuri bahu jalan ke arah tikungan maut, tempat tragedi itu berulang. Tepat saat mereka melintas di atas jurang, keheningan di sekitar mereka pecah. Lampu-lampu sorot dari bus yang tidak terlihat tiba-tiba menyala, membanjiri mereka dengan cahaya yang menyilaukan.
terdengar deru mesin yang meraung, seolah bus itu sudah ada di sana. Pak Dodo mengangkat baskom berisi air di tangannya. "Berhenti, jangan ganggu dia lagi. Biarkan mereka beristirahat," teriaknya. Bayangan sebuah bus tua perlahan-lahan muncul di depan mereka, transparan namun solid. Pintu bus itu terbuka, dan para penumpang hantu berjejer di dalamnya, menatap Pak Rahmat dan Pak Dodo dengan mata kosong mereka. Sosok hantu anak kecil melayang keluar, menunjuk ke arah Pak Rahmat. "Kenapa Bapak kembali? Kami sudah menunggumu," bisik suara anak itu terdengar dari setiap arah. "Aku bukan supir kalian," balas Pak Rahmat dengan suara bergetar namun tegas. "Kalian terjebak, perjalanan kalian sudah selesai." Saat Pak Rahmat berucap, suara-suara rintihan dan tangisan dari dalam bus hantu semakin nyaring, seolah-olah kata-katanya menyentuh luka lama yang tidak pernah sembuh. Pak Dodo maju selangkah. Ia mulai menaburkan air yang dibawanya ke arah bus hantu. Air itu seolah mendesis saat bersentuhan dengan tubuh transparan hantu-hantu itu. "Pulanglah, sudah saatnya kalian pulang. Jangan jadikan orang lain korban." Para hantu itu menjerit, melengkingkan suara yang memilukan. Bus hantu itu mulai bergetar, cahayanya berkedip-kedip, seolah-olah energinya perlahan memudar. Tiba-tiba, sosok hantu wanita yang tadi Pak Rahmat lihat di spion muncul di depan. Matanya menatap Pak Rahmat. "Kami tidak tahu jalannya, kami tersesat," bisiknya lirih, penuh keputusasaan. Pak Rahmat melihat ke dalam matanya dan menyadari, mereka tidak jahat, mereka hanya tersesat dan ketakutan. Mereka terjebak dalam kecelakaan, dan karena tidak ada yang mengantar mereka, mereka terus mengulangi perjalanan yang sama, mencari supir untuk membebaskan mereka. "Aku akan mengantar kalian," ujar Pak Rahmat, suaranya kini penuh empati. "Aku akan tunjukkan jalan pulang." Ia maju selangkah, menatap langsung ke arah hantu wanita itu. Ia tidak takut lagi. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah tasbih tua peninggalan ayahnya. Ia mengangkatnya. "Jalan kalian bukan di sini. Ikuti cahaya ini." Cahaya putih terang memancar dari tasbih di tangan Pak Rahmat. Cahaya itu menerangi kegelapan, menyelimuti tubuh transparan para hantu. Wajah-wajah mereka yang tadinya pucat dan kosong, kini terlihat lebih tenang. Rintihan dan tangisan mereka perlahan-lahan mereda. Sosok hantu wanita itu menunduk, seolah mengucapkan terima kasih. Satu persatu, para hantu di dalam bus itu mulai memudar, lenyap menjadi butiran-butiran cahaya yang terbang ke atas, menuju langit malam yang gelap. Bus hantu itu pun berangsur-angsur menghilang, hingga akhirnya yang tersisa hanyalah keheningan. Suara gemuruh mesin dan rintihan yang tadi memekakkan telinga, kini digantikan oleh suara jangkrik dan angin malam yang berembus pelan. Pak Dodo menepuk pundak Pak Rahmat. "Kamu berhasil, Mat." Mereka kembali ke mobil. Budi sudah sadar sepenuhnya. Ia menatap Pak Rahmat dengan mata yang jernih. "Pak, kita di mana? Tadi kenapa ya?" Pak Rahmat setenyum. "Sudah, Bud, perjalanan kita sudah selesai. Kita pulang." Meskipun bus hantu itu tidak lagi terlihat, cerita tentangnya tidak pernah pudar. Pak Rahmat dan Budi tidak pernah lagi melewati KM 97 di malam hari. Namun terkadang di tengah kesunyian malam, Pak Rahmat masih bisa mendengar bisikan samar. Bukan bisikan menakutkan, melainkan bisikan yang penuh kedamaian. "Terima kasih Bapak Supir."